Udah datang aja Bu? Iya sudah, laptop ini juga udah saya siapkan buat Pak HRD-nya, terus yang lain juga saya siapkan. Makasih ya Ibu Adel, hari ini kayaknya banyak yang harus dibahas ya. Bener, divisi operasional juga harus ada yang perlu dibahas. Pagi semuanya. Pagi. Aku bawa grafik pengeluaran dan juga masukan uangnya. Bagus, aku juga bawa kampanye bulan lalu. Aku juga bawa hasil uji coba laporan. Semoga bisa masuk ke fase peluncuran. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Terima kasih ya kalian sudah datang tepat waktu. Apakah sudah siap semua? Siap Pak. Kalau semua sudah siap, kita mulai untuk rapat hari ini. Sebelumnya saya akan buka rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Senang sekali bisa bertemu di rapat bulanan untuk bulan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Yuyun sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Agun? Saya juga Pak lagi semangat karena mau bahas kampanye bulan depan. Mantap. Untuk Bu Tania, Bu Zulfa, Bu Eni, Bu Adel, semua sehat semua? Sehat Pak. Siap tempur Pak. Full energi. Siap mentoleransi sampai tuntas Pak. Bagus. Semangat tim hari ini luar biasa ya. Seperti tujuan kita rapat hari pagi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja bulan Mei dan menyusun rencana strategis untuk bulan Juni bulan ini. Saya minta kalian menyampaikan laporannya dengan ringkas namun jelas, dan setelah itu kita akan diskusikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita mulai. Kita buka dengan laporan dari divisi keuangan. Silakan Bu Yuyun. Terima kasih Pak Reza. Bulan Mei mencatatkan pendapatan sebesar 85 juta, meningkat 10% dan April. Pengeluaran total 42 juta, termasuk 12 juta pengeluaran mendadak, upgrade 2 unit komputer, perpanjangan lisensi software akuntansi, saldo akhir stabil, tidak ada tunggakan. Untuk berikut ada penjelasannya. Untuk pendapatan total itu sebesar 85 juta, itu peningkatan 10% dari April, sebesar 77 juta. Untuk pengeluaran rutinan itu sejumlah 30 juta, yaitu gaji karyawan, sewa kantor, listrik, air, internet, dan ATK. Untuk pengeluaran mendadak yaitu sekitar 12 juta. Untuk rinciannya yaitu upgrade 2 unit komputer sebesar 8 juta, yaitu perangkat akuntansi mengalami penurunan performa. Selanjutnya perpanjangan lisensi software sebesar 4 juta, yaitu lisensi akuntansi berakhir awal Mei. Untuk total pengeluarannya yaitu 42 juta, akumulasi pengeluaran rutin dan mendadak. Selanjutnya yaitu saldo akhir bulan Mei sebesar 43 juta, keterangan positif, tidak ada tunggakan atau divisi.
Untuk analisis dan catatan penting yaitu kenaikan pendapatan sebesar 10% berasal dari pencairan proyek klien baru dan efisiensi dari sisi tagihan yang tertagih lebih cepat dibanding bulan sebelumnya. Selanjutnya pengeluaran mendadak yaitu upgrade 2 unit komputer dilakukan karena perangkat lama mengalami penurunan performa dan memengaruhi efisiensi kerja staf akuntansi. Yaitu selanjutnya perpanjangan lisensi software akuntansi dilakukan karena lisensi lama habis pada awal Mei dan merupakan alat kerja utama tim keuangan. Keduanya sebenarnya bisa diprediksi jika ada sistem perencanaan pengeluaran jangka menengah. Untuk di divisi keuangan, saya akan menambahkan tadi itu termasuk bagus, pertambahan pendapatan menunjukkan proyek berjalan lancar. Namun, pengeluaran mendadak seharusnya bisa kita antisipasi. Untuk kedepannya, saya minta rencanakan anggaran maintenance IT setiap semester dan buatkan daftar pengeluaran rutin tahunan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Baik Pak, saya akan koordinasi dengan tim IT untuk itu. Untuk divisi marketing, silakan Bu Anggun. Baik Bapak, terima kasih. Di sini kami menjalankan 2 kampanye yaitu Instagram Ads, hasil sangat baik dan engagement tinggi. Yang kedua ada Google Ads, di sini performa kurang maksimal. Dari keduanya menghasilkan 3 prospek, yang 2 sudah deal dan yang 1 masih negosiasi. Traffic website naik 15%. Berikut rinciannya Bapak. Yang pertama ada kegiatan utama bulan Mei 2025. Divisi marketing telah menjalankan 2 strategi kampanye digital dengan fokus utama pada peningkatan brand awareness dan konversi leads. Yang pertama, Instagram Ads dengan tujuan meningkatkan engagement dan menjangkau target demografis usia 20-35 tahun dengan durasi kampanye 15 hari. Konten yang digunakan di sini yaitu video pendek edukatif, testimonial pelanggan, dan konten promosi soft selling. Dengan hasil engagement rate meningkat signifikan. Banyak interaksi berupa komentar dan pesan masuk yang ditindaklanjuti oleh tim CS. Mendapat 2 prospek yang sudah deal. Yang kedua ada Google Ads dengan tujuan meningkatkan visibilitas melalui pencarian berbasis keyword. Dengan target audiens pelaku UKM, profesional di sektor jasa, dan startup di digital. Dengan durasi kampanye 14 hari. Di sini terdapat masalah yaitu CTR click-through rate ini mengalami kerendahan. Yang kedua ada konversi minim, hanya menghasilkan 1 prospek. Di sini masih dalam tahap negosiasi Bapak. Yang ketiga ada kemungkinan masalah, targeting terlalu luas, copywriting kurang menarik, dan halaman landing masih tidak cukup meyakinkan. Yang kedua ada dampak umum dan capaian. Di sini ada 3. Yang pertama meningkatkan traffic website. Di sini naik sekitar 15% dibanding bulan sebelumnya. Yang kedua jumlah prospek total 3 prospek, yang 2 deal dan yang 1 masih negosiasi. Yang ketiga ada feedback pengguna. Beberapa pengunjung mengisi form minat berlangganan setelah melihat konten Instagram. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut rapat, saya menyatakan melakukan evaluasi mendalam terhadap performa Google Ads. Di sini audit targeting seperti lokasi, usia, dan minat. Yang kedua ada ubah dan uji beberapa versi teks iklan. Yang ketiga kolaborasi dengan Ibu Weni untuk perbaikan landing page. Yang kedua ada menyusun ulang strategi kampanye digital di bulan Juni. Yang pertama fokus lebih besar pada Instagram dan mungkin memperluas ke TikTok jika sumber daya memungkinkan. Yang kedua ada menyiapkan konten promosi yang menonjolkan fitur baru, live konsultasi via dashboard klien. Yang ketiga ada mengirimkan rencana kampanye revisi kepada Bapak minggu ini. Baik, itu saja Bapak dari divisi saya. Baik, untuk divisi marketing saya apresiasi untuk Bu Anggun peningkatan trafik dan konversi. Namun kita perlu perbaikan di Google Ads. Coba evaluasi apa sih target
audiens sudah sesuai, dan untuk judul dan deskripsi iklan perlu disesuaikan. Fokuskan dulu anggaran ke channel yang jelas hasilnya. Dalam hal ini, sudah. Baik, siap Bapak. Saya akan revisi strategi dan kirimkan rencana minggu ini kepada Bapak. Baik, untuk selanjutnya dari divisi inovasi produk untuk Bu Weni, silakan. Baik Bapak, untuk laporan inovasi produk, di sini kami telah menyelesaikan prototipe fitur baru berupa live konsultasi via dashboard klien. Saat ini sedang uji coba internal, sistem stabil, UI sudah user friendly, tinggal finalisasi keamanan data. Jika lancar, fitur siap diluncurkan minggu kedua bulan Juni. Saya juga sudah siapkan modul pelatihan penggunaannya. Berikut rinciannya. Yang pertama, ringkasan inovasi. Divisi inovasi melaporkan kemajuan penting berupa prototipe fitur, yaitu live konsultasi via dashboard klien, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan klien untuk mengakses sesi konsultasi secara langsung melalui akun dashboard mereka, terhubung real time dengan tim perusahaan tanpa harus keluar dari sistem. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pelanggan, memberikan nilai tambah pada produk digital perusahaan, dan menciptakan diferensi kompetitif terhadap pesaing. Selanjutnya ada status pengerjaan, yaitu uji coba internal, sistem stabil tanpa crash atau bug mayor. Kemudian antar muka telah disesuaikan agar user friendly, termasuk tombol akses cepat, tampilan bersih, dan layout intuitif. Dan respon sistem, waktu respon rendah. Selanjutnya keamanan data. Saat ini dalam tahap finalisasi, inskripsi jalur komunikasi, perlindungan login user, pengamanan rekaman sesi konsultasi jika disimpan. Selanjutnya target peluncuran pada minggu kedua bulan Juni 2025 jika proses finalisasi keamanan dan pelatihan selesai sesuai jadwal. Selanjutnya ada dukungan implementasi, yaitu modul pelatihan penggunaan telah disiapkan untuk internal, berisi panduan langkah demi langkah penggunaan fitur, skema simulasi live konsultasi, dan troubleshooting dasar, dan disesuaikan dengan level pemahaman user awam. Selanjutnya, rencana kolaborasi promosi. Ibu Anggun meminta bahan promosi fitur ini, dan saya akan menjanjikan mengirimkan preview dan konten promosi pada hari Rabu. Selanjutnya, tindak lanjut. Yang pertama, finalisasi keamanan data pada tanggal 31 Mei 2025. Kirim laporan ke Bapak dan Ibu Tania pada 22 Mei 2025. Kirim materi promosi ke Ibu Anggun pada 22 Mei 2025. Pelatihan internal staff pada awal Juni, dan peluncuran fitur pada minggu kedua bulan Juni 2025. Dampak yang diharapkan untuk ini yaitu meningkatkan kepuasan klien karena lebih mudah menjangkau layanan bantuan. Yang kedua, menjadi bahan promosi utama untuk meningkatkan kepercayaan calon klien. Dan selanjutnya, membuka kemungkinan pengembangan fitur lanjutan seperti konsultasi dengan jadwal otomatis dan integrasi chatbot AI untuk sesi non-jam kerja. Saya ingin menggunakan fitur ini sebagai konten promosi Juni. Bisa saya dapatkan bahan promosinya, Ibu? Bisa, hari Rabu saya kirim untuk reviewnya. Baik, untuk divisi laporan produk, saya akan menambahkan sedikit. Fitur ini sangat memungkinkan potensial. Ini bisa jadi unique selling point kita ke depan untuk kedepannya. Saya minta untuk hasil uji coba dilaporkan lengkap ke saya dan ke Bu Tania. Pastikan pelatihan internal staff dilakukan sebelum peluncuran ke publik. Jangan sampai kita rilis fitur tanpa kesiapan dari tim internal kita. Siap Bapak, saya akan melaporkan dan pada hari Kamis. Baik, untuk selanjutnya laporan HRD dari Bu Tania, silakan. Baik Bapak, kami kehilangan satu staf admin karena alasan pribadi. Sudah rekrut 2 staf baru di logistik, orientasi berjalan lancar. Saya usulkan pelatihan rutin 2 bulanan mulai Juni dengan materi digitalisasi administrasi, pelayanan pelanggan dengan rincian sebagai berikut: pengelolaan sumber daya manusia,
Pengunduran diri pegawai, jumlah pegawai mengundurkan diri 1 orang dari posisi staf administrasi. Alasannya pribadi, dampak internalnya kekosongan sementara pada posisi administratif yang menyebabkan redistribusi beban kerja untuk sementara waktu. Ada rekrutmen pegawai baru, jumlahnya 2 orang, penempatannya divisi logistik, statusnya telah menjalani orientasi kerja awal dan mulai aktif dalam operasional harian. Catatannya, kedua pegawai baru menunjukkan penyesuaian yang baik terhadap ritme kerja dan budaya organisasi. Program pengembangan pegawai Divisi HRD menyiapkan rencana untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan seluruh pegawai melalui program pelatihan berkala. Jadwal pelatihannya setiap 2 bulan sekali dimulai bulan Juni 2025. Durasi setiap sesi 1-2 hari tergantung cakupan materi. Tujuan pelatihannya, pertama, meningkatkan kompetensi kerja pegawai dalam aspek administratif dan pelayanan. Kedua, menyesuaikan keterampilan pegawai dengan tuntutan kerja yang semakin digital dan responsif. Materi awal yang direncanakan digitalisasi administrasi, fokusnya penggunaan teknologi untuk efisiensi tugas administratif. Keterampilan pengolahan dokumen digital, penggunaan aplikasi kantor, kolaborasi daring. Tujuannya meminimalisir pekerjaan manual dan mempercepat proses kerja internal. Pelayanan pelanggannya fokus kepada peningkatan kualitas interaksi pegawai dengan klien atau mitra eksternal. Keterampilannya komunikasi profesional, penanganan keluhan, dan etika pelayanan. Tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan serta citra perusahaan. Rencana tindak lanjut, Divisi HRD merencanakan beberapa langkah strategis untuk implementasi program pelatihan. Yang pertama, menyusun kalender pelatihan untuk 6 bulan ke depan. Kedua, menyiapkan materi dan modul pelatihan. Yang ketiga, menentukan narasumber dari internal maupun eksternal. Yang keempat, membuat sistem evaluasi efektivitas pelatihan seperti pretest dan posttest untuk kuesioner umpan balik. Yang kelima, menyusun anggaran dan logistik pendukung, termasuk ruang pelatihan dan peningkatan presentasi. Wah, bagus kalau disertai dengan pasca pelatihan agar hasilnya bisa diukur. Saya juga siap membantu dengan materi teknologi yang relevan untuk pelatihan. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari divisi HRD untuk laporan HRD. Saya sangat setuju dengan pelatihan rutin. Ini penting untuk peningkatan mutu layanan dari kantor kami. Pastikan pelatihan terstruktur, berjadwal, materi dan narasumbernya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setiap divisi, dikoordinasikan dengan Bu Weni untuk integrasi materi inovasi dan dengan Bu Adel untuk monitoring hasilnya. Siap Pak, saya mulai susun draftnya pekan ini. Untuk dari laporan operasional, silakan Bu Sulfa. Baik Bapak, untuk laporan divisi operasional, jadi kami itu menghadapi keterlambatan pengiriman dari vendor CV Baruna ke klien Makassar. Klien kita hampir membatalkan kontrak, tapi sudah kami tangani ulang jadwal pengirimannya. Vendor sudah kami beri surat teguran resmi dengan rincian sebagai berikut Bapak. Jadi di konteks laporannya itu, divisi operasional menyampaikan kendala krusial yang terjadi selama bulan Mei 2025 ini, yaitu terkait gangguan dalam proses pengiriman produk di klien Makassar yang berpotensi menyebabkan kerugian reputasi dan finansial. Terus untuk masalah kita yang kami hadapi yaitu yang pertama ada keterlambatan pengiriman yaitu dari vendor pengiriman CV Baruna itu tadi dan tujuannya ke klien di Makassar. Terus untuk dampaknya sendiri, yang pertama yaitu jadwal pengiriman melewati batas waktu kontrak dan yang kedua klien kita hampir membatalkan kontrak, itu menimbulkan resiko kehilangan kerjasama juga. Terus pada penanganan awalnya, kita di divisi operasional itu melakukan reschedule jadwal pengiriman agar barang tetap sampai secepat mungkin. Terus kita vendor diberi surat teguran resmi sebagai bentuk formalitas dan peringatan atas kegagalan memenuhi komitmen. Terus kita juga sempat menganalisis. Untuk analisis sementara kita yaitu akar permasalahannya itu ketergantungan kita hanya pada satu vendor utama yaitu CV Baruna.
Terus tidak adanya mekanisme cadangan atau backup ketika vendor utama gagal. Terus resiko jangka panjangnya juga itu ada gangguan berupa gangguan itu serupa bisa terjadi kembali jika tidak ada sistem pengendalian vendor. Terus berpotensi menurunkan kepercayaan klien terhadap perusahaan, terutama dalam hal keandalan layanan. Rencana tindak lanjutnya itu yang disiapkan dari divisi operasional Bapak, itu kita menyusun daftar vendor alternatif. Jadi minimal ada 3 vendor dengan area jangkauan dan kapasitas serupa. Terus data yang akan dikumpulkan itu ada profil dari perusahaan, riwayat kerjasama, testimoni penggunaan lain, estimasi harga dan durasi pengiriman. Terus kita juga pembuatan matriks evaluasi vendor itu dengan format tabel penilaian kuantitatif dengan skala 1 sampai 5 dan juga kualitatif. Terus akan digunakan setiap kuartal untuk menilai performa masing-masing vendor. Terus yang ketiga itu ada penguatan SOP, yaitu SOP akan direvisi agar ada batas toleransi keterlambatan, misal 2 hari kerja. Terus juga ada prosedur eskalasi otomatis aktif jika vendor melewati toleransi. Terus yang keempat juga ada deadline dan pelaporan. Draft daftar vendor alternatif dan juga indikator evaluasi itu disiapkan pada minggu ini Bapak. Terus untuk laporan lengkap diserahkan ke Bapak Reza itu terakhir pada pekan ini, sekitar di tanggal 24 Mei. Itu Bapak, itu saja laporan dari divisi operasional. Untuk dari divisi operasional ini saya akan menambahkan catatan penting tentang ketergantungan pada satu vendor terlalu berisiko. Saya minta untuk buatkan daftar vendor alternatif, susun indikator evaluasi performa vendor dari ketepatan waktu, kualitas barang, dan respon komunikasi. Kalau vendor tidak membaik, kita bisa mempertimbangkan putus kontak dari vendor itu. Baik Bapak, saya susun laporan vendor di minggu ini. Terima kasih atas laporan dan diskusi dari setiap divisi. Untuk poin penting hari ini dari divisi keuangan akan memulai menyusun anggaran berkala untuk pengeluaran rutin dan upgrade sistem. Untuk divisi marketing akan mengevaluasi kampanye digital dan fokus ke platform dengan hasil terbaik. Untuk divisi AD akan menyiapkan program pelatihan berkala dimulai dari bulan depan. Untuk divisi operasional, segera siapkan daftar vendor cadangan dan sistem evaluasi performa. Dan untuk divisi inovasi akan segera finalisasi uji coba fitur live konsultasi sebelum peluncuran. Bu Adel sudah mencatat semua poin penting dan deadline kalian masing-masing. Untuk Bu Adel akan menambahkan kesimpulan, silakan. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi saya akan membacakan hasil dari rapat bulan Mei pada pagi hari ini. Rapat evaluasi bulanan Mei 2025 ini menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan menunjukkan progres positif dengan peningkatan pendapatan 10%, keberhasilan kampanye marketing di Instagram, serta kesiapan peluncuran fitur baru live konsultasi. Beberapa kendala seperti pengeluaran mendadak dan keterlambatan vendor berhasil ditangani dengan tindak lanjut berupa perencanaan anggaran rutin, evaluasi strategi iklan, pelatihan berkala karyawan, serta penyusunan daftar vendor alternatif. Seluruh divisi diharapkan menindaklanjuti rencana kerja sesuai deadline untuk mendukung pencapaian target bulan Juni. Sekian hasil rapat yang pada pagi hari ini. Notulen akan saya kirim sore ini, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bu Adel, apakah sudah memberikan absensi dari setiap divisi? Oh iya, belum Pak. Ya, silakan dipilih dulu.
Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh tim atas kerja keras dan komitmen kalian. Saya tahu kadang kita kerja di bawah tekanan, tapi hasil yang kalian capai luar biasa. Semoga kita tetap solid dan terus tumbuh bareng-bareng. Sampai bertemu lagi di rapat evaluasi tengah bulan Juni, tanggal 10 Juni 2025. Sekali lagi terima kasih. Rapat saya nyatakan ditutup. Terima kasih Pak Reza.